Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman dan Pak Suprapto juga terima kasih Pak sudah mengajak kolaborasi ya di Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Ini sih mau langsung gitu ya, mungkin beberapa pertemuan nanti bisa luring gitu. Perkenalkan mungkin saya Hasbudin Hekmatiar nama lengkapnya, atau boleh saya share screen mungkin biar ada profil sedikit ya Pak ya. Sebentar, belum masuk materi. Izin sudah muncul barangkali tampilannya? Sudah. Iya, untuk perkenalannya nanti juga saya ingin berdiskusi juga dengan teman-teman. Nanti kita pakai Slido, saya bisa menyapa teman-teman juga. Saya Hasbudin Hekmatiar, background pendidikan saya di Diploma 4 Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya lulus Januari 2015, sebetulnya 2014 hanya secara administrasi, ijazahnya baru keluar di awal Januari. Jadi 2015 saya lulus, kemudian saya berkarir di salah satu konsultan, salah satu konsultan terbesar gitu ya di Indonesia, di PT Warsa Hexagon. Jabatan terakhir sebagai supervisor bidang evaluasi dan monitoring lingkungan. Jadi saya banyak menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan social assessment, AMDAL, kemudian land acquisition dan lain-lain. Kemudian di 2019 hingga saat ini saya tergabung di salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Barat bernama Program Patriot Desa Jawa Barat di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Untuk sertifikasi, saat ini saya tersertifikasi sebagai pekerja sosial oleh Kementerian Sosial, juga oleh BNSP sebagai pengelola usaha mikro, kecil, dan menengah. Beberapa pelatihan seperti Big Data for Social Science, kemudian Active Citizen and Social Enterprise dari British Council, kemudian Patriot Desa, Genesis, Social Course juga di Jepang pernah, kemudian NGO Management di UI di Jakarta. Beberapa penghargaan juga, beberapa event seperti paper competition juga di Bank Indonesia, kemudian di Stadion Forum beberapa kali mungkin pernah memperoleh penghargaan. Mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan saya izin Pak untuk bersama-sama belajar gitu ya, karena saya juga butuh sharing, butuh diskusi gitu ya dengan pemahaman yang lebih luas dari teman-teman mahasiswa, dari Bapak juga sebagai dosen pengampu. Barangkali tidak hanya di praktisi mengajar, mungkin kerja sama kita atau pertemuan kita gitu ya bisa memanjang gitu. Ini tahun kedua saya mungkin untuk di praktisi mengajar. Sebelumnya saya di Universitas Jember juga tahun kemarin di FISIP di Jember, Jawa Timur. Untuk tahun ini di UNIM, kemudian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian di IKIP Siliwangi. Seperti itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Monggo Pak. Mungkin waktunya masih panjang, kita bisa berdiskusi lebih intens gitu Pak. Terima kasih. Boleh, tapi informasinya ada presentasi dulu Bapak dari mahasiswa kemarin waktu telepon. Yang per kelompok itu katanya? Hmm. Oh begitu, siap. Siap, siap. Sambil jalan, baik. Atau nanti juga ada di Slido Pak, nanti teman-teman biasanya kirim nama sama NIM, nanti saya menyapa teman-teman juga langsung. Begitu. Siap. Ya boleh. Siap. Monggo. Kalau waktunya cukup sih perkenalan juga boleh. Siap. Ada
berapa orang ini? 15 kurangi 3, 12 ya Pak ya? Ada Mbak Anas ya betul ya? Halo? Mas Anas. Oh Mas Anas, maaf. Mas Anas, sehat Mas Anas? Ada Mbak Aprilia Kusuma. Siap. Oke. Silahkan mohon isi nama sama NIM di kolom chat biar kita berdiskusi juga nanti. Mas Anas, oke ya. Siap. Kenapa Kak Nabil bahasa lama, Mbak Nabil, mengangkat tangan? Silahkan. Oke, siap. Waalaikumsalam. Nasihul Amin, Niki Aneza Ferdiana, Aprilia Kusumawardani, Afrilia Angel. Siap. Ayo yang lainnya kita berkenalan. Mbak Nabil, ada yang ingin disampaikan? Mengangkat tangan. Halo. Oke. Mungkin tertekan ya ini. Oke, mungkin ada masalah gangguan. Siap. Atau sambil jalan saja, Pak? Oke. Siap. Ini teman-teman yang belum kirim nama sama NIM ya, biar saya bisa menyapa teman-teman juga. Baik. Sebentar, saya share screen lagi. Sudah muncul ya Pak ya untuk tampilannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Suprapto, saya izin untuk menyampaikan mungkin materi mungkin ya untuk menjadi bahan diskusi juga kita di mata kuliah Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota. Untuk temanya sesuai yang di RPS ya kalau nggak salah, jadi persoalan masyarakat kotanya. Mungkin saya lebih ke prakteknya juga, bagaimana sih permasalahan itu bisa timbul dan bagaimana juga pemerintah untuk pengentasan masalah-masalah yang timbul, terutama masalah-masalah sosial, karena erat kaitannya untuk sosiologi, kaitannya dengan masalah sosial sih, untuk yang saya rasakan gitu, seperti itu. Saya Hasbudin Hikmatiar, tadi sudah berkenalan, mungkin Bapak, Ibu, Mbak gitu, Mas bisa panggil saya Tiar saja gitu ya. Oke, mungkin sekilas dulu tentang kota dan desa. Ini juga mungkin sudah disampaikan secara lebih rinci oleh Bapak gitu ya sebagai dosen. Jadi dalam peraturan Menteri Permendagri gitu nomor 2 tahun 87 tentang pedoman penyusunan rencana kota itu adalah pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Jadi ada dua kelompok wilayah gitu ya yang kita pahami bersama-sama, ada kota, ada desa. Nah, masing-masing mempunyai fungsi. Nah, untuk pertemuan saat ini mungkin kita lebih melihat bagaimana di kota itu seperti apa gitu ya, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat pendidikan, juga sebagai pusat informasi. Kita juga lihat juga untuk pengertian desa, jadi desa juga ada undang-undang yang biasa digunakan. Kita tahu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa gitu ya. Jadi desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi lebih administratifnya mungkin ya untuk kota atau misalkan lebih rinci lagi di kelurahan gitu ya kalau di kita bilang. Jadi untuk perbedaan yang sangat mencoloknya bahwa di desa itu ada proses demokrasinya seperti itu. Jadi kepemimpinan itu polanya sangat berbeda gitu antara desa dengan kota. Jadi kalau kota lebih ke administratif, ada lurah gitu ya. Jadi semuanya hierarkis dari atas ke bawah, tapi untuk desa itu lebih dari bottom up, dari bawah ke atas. Ini saya menyampaikan beberapa data untuk sebagai gambaran umum, nanti lebih detailnya ada beberapa pertemuan yang lebih tajam. Mungkin ini pertemuan awal, kita buka dulu dengan data-data yang cukup umum gitu ya, data dari BPS. Jadi proporsi jumlah kota di Indonesia saat ini memang hanya 19% jika dibandingkan dengan kabupaten di Indonesia. Kabupaten dalam hal ini adalah di bawahnya ada desa, walaupun ada kabupaten yang memiliki kelurahan gitu ya dengan jumlah penduduk yang misal banyak. Namun jika dilihat dari sebaran jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, maka kota memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan desa. Jadi kalau kita lihat di data seperti di DKI Jakarta yang seluruh wilayahnya mungkin kita dengan kategori perkotaan gitu, kita bisa melihat kepadatan penduduk. Saya belum memberikan keterangannya. Ini kepadatan penduduk yang di kota itu 15.978 jiwa per kilometer persegi. Jadi sangat padat, yang menyebabkan permasalahan sosial di kota itu semakin kompleks. Jadi ada masalah sosial yang memang khas gitu ya, khas di kota. Ada yang memang masalah sosial yang memang ada di kota dan ada di desa, tapi ada juga masalah sosial yang memang kebanyakan hanya ada di desa gitu. Nanti kita identifikasi bersama-sama. Untuk penduduk sendiri gitu ya di Indonesia, tiap tahunnya terus bertumbuh gitu ya, tiap tahun secara jumlah terus bertumbuh, tapi untuk tren pertumbuhannya kalau dilihat dari data semakin menurun gitu. Tapi setiap tahun jumlahnya itu terus bertambah. Nah, ini juga akan terus-menerus memberikan dampak gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul baik di kota maupun di desa gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi tentang pertumbuhan penduduk di Indonesia ini, karena jumlah penduduk Indonesia itu semakin hari semakin tumbuh banyak, yang tentu menghasilkan masalah-masalah sosial. Salah satunya itu masalah pengangguran, masalah kemiskinan gitu ya, dengan tambahnya jumlah penduduk. Jadi saat ini data yang kami kumpulkan di BPS, terlepas dari ada COVID gitu ya, jadi jumlah pengangguran di Indonesia itu cenderung meningkat, terutama saat pandemi COVID-19 kemarin. Angka pengangguran saat ini 5,45% atau sebanyak 7,9 juta jiwa. Banyak banget gitu ya. Jadi ini juga masalah-masalah yang timbul gitu ya akibat
arus penambahan penduduk di Indonesia saat ini gitu. Nah, selain pengangguran juga ada perkembangan pasangan muncul. Belum bergeser, Pak. Oh, belum? Oh, di sini sudah. Ntar saya coba sharing lagi. Siap, siap. Mohon maaf. Kalau sekarang terlihat, Pak. Sebentar ya. Sudah muncul, Pak? Sudah muncul. Siap. Semoga tidak ke-freeze lagi. Maaf teman-teman. Saya buka dulu. Kalau ini bergeser nggak, Pak? Ke bawah. Tampilannya. Izin, Pak, untuk saat ini sudah bergeser? Sudah ya? Sudah. Siap, siap. Tadi jumlah pertambahan penduduk gitu ya di Indonesia tentunya memberikan dampak terhadap pengangguran, kemiskinan di Indonesia. Nah, ini ada data cukup menarik gitu ya. Jadi yang biru ini data kemiskinan di desa gitu, yang warna oranye ini data kemiskinan di kota gitu. Jadi angkanya dua-duanya tinggi walaupun mungkin proporsi dari desa itu jumlah penduduknya mungkin lebih banyak ya kalau cakupan di seluruh Indonesia. Cuman ternyata masalah kemiskinan itu ada baik di desa maupun di kota. Nah, ini yang jadi perhatian juga baik oleh pemerintah, oleh masyarakat gitu. Terkait perkembangan angka-angka kemiskinan akibat dari pertumbuhan penduduk gitu ya di Indonesia. Nah, jadi masalah sosial gitu ya, masalah sosial yang muncul gitu di kota. Saya sedikit mereview saja. Masalah sosial itu ada ketidaksesuaian gitu antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, di Indonesia sendiri ada kita menggunakan Permensos gitu, Pak. Jadi untuk menentukan sebuah masalah sosial gitu, kita sudah mengkategorikannya dalam namanya PMKS. Namanya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ini kalau teman-teman nanti setelah lulus masuk ke dinas sosial atau di pemerintahan, itu akan sangat familiar dengan kalimat-kalimat ini PMKS gitu ya. Jadi seseorang atau keluarga, kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tadi termasuk kemiskinan. Nanti saya jabarkan lebih detail, itu ada di Permensos nomor 8 tahun 2012. Nah, untuk masalah sosial yang dikategorisasikan dalam peraturan ini, jadi ada beberapa kategori seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan yang secara mendadak. Misalnya terjadi bencana. Nah, itu juga menjadi masalah yang akan diintervensi oleh pemerintah baik di kota maupun di desa gitu. Nah, ini ada 26 jenis masalah di Indonesia gitu ya yang teridentifikasi sebagai masalah kesejahteraan sosial gitu. Nanti ada beberapa mungkin yang seperti gelandangan, pengemis gitu ya, pemulung itu mungkin banyaknya di kota, bahkan mungkin hanya ada di kota karena kalau di desa mungkin tidak ada gitu ya. Kemudian ODHA gitu ya, nafza. Nah, ada beberapa juga yang memang masalahnya ini hanya ada di desa gitu, seperti komunitas adat terpencil karena dari namanya juga ada keterasingan gitu ya, keterasingan wilayah misalnya seperti itu.
Cuman ada permasalahan seperti fakir miskin gitu, itu ada di kota dan ada di desa gitu. Kemudian seperti anak balita terlantar, anak terlantar gitu, itu juga ada banyak kita temukan di kota, di desa. Kemudian disabilitas ada di desa, ada di kota banyak. Nah ini semua permasalahan-permasalahan yang dikategorisasikan gitu oleh pemerintah untuk nantinya diintervensi. Seperti itu. Nah, cuman dari semua permasalahan ini ada pendapat mengenai masalah sosial yang disebut sebagai induknya dari masalah sosial gitu, karena ini kemiskinan. Jadi kemiskinan itu sering disebut sebagai induk ibu dari masalah sosial karena dampak dari kemiskinan itu akan melahirkan lingkaran setan gitu ya, yang menyebabkan masalah-masalah sosial lainnya. Bisa jadi sebab, bisa jadi akibat. Misalnya contoh, ketika seorang atau satu keluarga itu dalam kondisi miskin gitu ya, dengan pendidikan rendah, itu akan sulit memperoleh pekerjaan misal karena tidak memiliki pendidikan yang baik. Dan ketika dia posisinya tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan yang rendah dan bekerja gitu ya, ataupun bekerja dengan bayaran yang rendah, dia menikah, dia akan menurunkan gitu ya, status kemiskinannya itu. Jadi selalu berputar di lingkaran ini gitu, seperti itu. Ini juga bisa dikembangkan lagi dari masalah-masalah di kota ataupun di desa. Posisi di kemiskinan ini akan berputar-putar gitu ya. Jadi perlu intervensi yang komprehensif. Nah, apa strategi pemerintah untuk menangani ini? Nanti saya akan paparkan gitu apa yang dilaksanakan oleh pemerintah terutama untuk penanganan masalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Karena ini. Jadi dari 26 PMKS ini gitu ya, itu perlu intervensi, satu yang diintervensi tapi memberikan efek terhadap banyak gitu ya, terhadap banyak kategori dari masalah-masalah sosial ini. Jadi fokus pemerintah saat ini itu mengintervensi penanganan masalah kemiskinan. Ini nanti saya diskusikan lebih lanjut. Ini saya sampaikan ada upaya penanganan masalah kemiskinan oleh pemerintah. Saya ambil studi kasus di lokasi penugasan saya tahun ini di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Jadi nantinya seseorang yang disebut miskin itu seperti apa gitu ya. Dan bahkan saat ini pemerintah juga sedang fokus untuk penanganan masalah kemiskinan ekstrim gitu. Jadi kita ada indikatornya untuk kemiskinan. Untuk kemiskinan itu didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan 472.525 atau setara dengan $2,5 itu pendapatan per kapita per hari gitu. Itu indikator tahun 2020. Nah, ada juga yang kategorisasi yang kemiskinannya ekstrim gitu ya, di bawah Rp358.230. Ini bukan per hari, kalau ini per bulan 358, tapi untuk pendapatan per kapitanya per hari di bawah $1,9 gitu ya. Seperti itu. Kita lihat datanya gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan intervensi penanganan masalah kemiskinan gitu ya. Jadi kita lihat data sekunder atau data hasil pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya bahwa berapa banyak tingkat presentasi penduduk miskin, ada yang presentasi penduduk miskin yang ekstrim gitu, jadi kita kategorisasikan dulu. Nah, keluarlah angka per provinsi, kemudian angka per kabupaten nantinya. Nah, strateginya seperti apa untuk yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Jadi pertama, kalau teman-teman di desanya gitu ya, atau di kelurahannya sekarang ramai gitu ya, bansos beras dan lain-lain. Itu salah satu intervensi gitu ya dari pemerintah
untuk tadi menurunkan angka kemiskinan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul gitu ya, baik di perkotaan, di perdesaan. Jadi ada strateginya, yaitu ada 3 strategi. Jadi pertama itu menurunkan beban pengeluaran. Nah, menurunkan beban pengeluaran itu lewat bantuan sosial dan subsidi, seperti BPNT kalau teman-teman mungkin familiar gitu ya di desanya masing-masing ada yang bantuan sosial beras, kemudian ada jaminan sosial seperti JKN atau BPJS yang dibayar pemerintah gitu ya, PBI gitu ya. Ada jaring pengaman COVID-19 pada saat kemarin ada seperti bantuan sosial gitu saat COVID. Nah, ini kemudian ada juga strategi selain untuk menurunkan beban pengeluaran itu meningkatkan pendapatan. Nah, kalau teman-teman dulu pernah ada sempat mendengar BPUM gitu ya, sampai saat ini juga ada gitu. Jadi itu bantuan pengembangan gitu ya, pengembangan modal bagi UMKM, kemudian pengembangan akses ekonomi lokal seperti perizinan dan lain-lain. Nah, itu di data kalau teman-teman ada namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ini memang masih belum satu pintu ya, sekarang ada Reksosek gitu ya, jadi data sosial itu disatukan. Nah, kalau saat ini masih terpisah-pisah, ada DTKS, ada BPUM gitu, ada BDT, jadi ada basis data terpadu, jadi masing-masing kementerian punya data, tapi tahun ini mulai disatukan oleh BPS gitu ya, jadi ada satu data. Nah, selain itu ada meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Jadi, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, ini seperti infrastruktur diperbaiki gitu ya, terus misal, fasilitas kesehatan, jumlahnya ditingkatkan, kemudian, sekolah juga jumlahnya ditingkatkan, seperti itu. Jadi tidak hanya langsung saja, bantuan tunai langsung tunai misal atau pemberdayaan saja, tapi sarana dan prasarananya juga harus diintervensi. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu ya. Pelaksanaannya seperti apa nanti teman-teman kita bisa berdiskusi gitu ya sama-sama. Kalau di kami gitu, kami melakukan pemetaan, jadi ada pengelompokan wilayah berdasarkan presentasi penduduk miskin. Ini yang penduduk miskin ekstrim ya. Nah, jadi ini per kabupaten gitu ya dipetakan. Itu persentase penduduk miskin ekstrim itu presentasi dari jumlah gitu ya. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar presentasi terhadap jumlah penduduknya. Nah, yang ke atas itu jumlah miskin ekstrimnya berdasarkan jumlah jiwanya. Jadi bisa saja jumlah jiwanya banyak, tapi presentasi terhadap jumlah penduduk di kabupaten atau kotanya itu sedikit. Jadi kita lihat prioritas-prioritas yang memang di wilayah merah ini gitu ya, di wilayah merah, kemudian kita memberikan proporsi lebih seperti itu. Tapi kebetulan saya ditugaskan di Bandung Barat gitu ya, Kabupaten Bandung Barat, untuk tadi seperti yang tadi disampaikan bahwa strategi intervensinya tidak hanya memberikan bantuan sosial atau pemberdayaan secara langsung saja gitu ya, yang sifatnya langsung, yang cash conditional transfer atau misal cash transfer atau bahkan bantuan dalam bentuk sembako misal. Kita juga mendorong gitu ya bagaimana karena kemiskinan tidak hanya dari sektor ekonomi saja untuk keluar dari kemiskinan. Untuk pendidikan juga kita harus memastikan bahwa si masyarakat itu dapat memperoleh akses pendidikan sampai minimal gitu ya di jenjang SMP atau SMA seperti itu. Kemudian kita juga mengidentifikasi gitu ya bagaimana kondisi-kondisi rumah-rumah masyarakat gitu ya di kategori ekstrim, miskin ekstrim itu, karena juga rumah juga kan salah satu kebutuhan kebutuhan yang sekunder gitu ya. Tapi kalaupun terlalu buruk gitu kondisinya kan tidak baik untuk kesehatan, kalau tidak layak juga berbahaya untuk keamanan yang bersangkutan. Jadi nanti
diarahkan untuk program-program yang sifatnya memberikan bantuan untuk infrastruktur seperti bedah rumah dan lain-lain. Seperti itu. Selain rumah juga dilihat juga sanitasinya atau akses air minumnya, itu juga bagian dari intervensi terhadap infrastruktur untuk penanganan masalah-masalah kemiskinan. Ini juga termasuk di kota, di desa sama seperti itu. Nah, kalau tadi per kabupaten gitu ya, kita turunkan lagi data-data ini. Jadi kita lihat data yang per lokasi kecamatan. Jadi setelah data-data tersebut terkumpul, kita kategorisasikan kembali gitu ya per kecamatan. Kita lihat kecamatan mana yang perlu intervensi. Nah, IKG ini jadi keterjangkauan wilayah gitu ya. Kemudian desil 1 ini berarti yang benar-benar perlu, makin ke atas makin memerlukan bantuan. Jadi kita mencari wilayah-wilayah yang memang membutuhkan prioritas penanganan. Seperti itu. Baru setelah datanya lengkap gitu ya, data-data asesmen awalnya itu lengkap, baru kemudian desa atau kelurahan itu memvalidasi atau memverifikasi gitu ya. Jadi termasuk mengusulkan kalau memang data-data yang memang ada yang belum masuk gitu, ada yang belum masuk untuk diintervensi, misal si B itu belum di data BDT atau DTKS belum masuk, nanti bisa diusulkan. Nah, baru ketika semuanya sudah clean and clear, maka program-program tersebut dapat realisasi. Banyak program untuk penanganan masalah-masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial gitu ya, seperti bantuan sosial beras, BPNT, PKH gitu ya, BLT dana desa, kredit usaha rakyat, BPUM, prakerja dan lain-lain. Itu mekanismenya seperti itu. Tapi nanti secara detail di pertemuan selanjutnya kita bahas masing-masing permasalahannya seperti apa, kemudian disesuaikan juga dengan topik-topik pembahasan di mata kuliah gitu. Ini baru gambaran secara umum, mungkin jadi teman-teman juga harus tahu gitu ya mengenai program-program pemerintah yang dikucurkan untuk penanganan masalah-masalah sosial baik di kota maupun di desa. Jadi pas KKN nanti udah tahu nih ada kegiatan-kegiatan program ini, jadi program ini tuh bisa diakses. Kebanyakan kan masyarakat juga tidak mengetahui alurnya, tidak mengetahui programnya seperti apa. Jadi tugas kita juga untuk mensosialisasikannya. Seperti itu, mungkin selebihnya kita diskusi Pak Prapto. Seperti itu dulu, kita banyak diskusi mungkin. Ya.
Kalau tidak mungkin kita coba di ini Pak, diskusi, di apa namanya tuh, di Slido gitu. Barangkali teman-teman, eee, bisa buka slido.com, bisa pakai HP juga bisa, nanti masukkan kodenya di entar saya buka dulu. Masukkan kodenya 1113643. Nanti ada pertanyaan yang muncul, entar saya buka dulu pertanyaannya. Eee, Teman-teman boleh masuk Slido ya, bisa pakai HP atau, laptop juga. Tuliskan nama dan NIM. Ada muncul pertanyaan, jadi menurut teman-teman gitu ya, eee, saya pengen berdiskusi, faktor apa sih yang dominan yang menyebabkan masalah kemiskinan di perkotaan? Misalnya pendidikannya yang rendah gitu, atau tidak punya akses terhadap, pekerjaan, seperti itu. Saya pengen pengen diskusi dengan teman-teman bagaimana, menurut teman-teman, faktor dominan apa sih yang menyebabkan masalah, kemiskinan di perkotaan? Silahkan, ditulis singkat saja satu paragraf, teman-teman. Boleh masuk. Diisiin emang. Kemudian masukkan kodenya. Nah, silahkan. Ya belum belum ada yang masuk kayaknya. Atau mungkin disapa langsung. Oke, siap. Oke gitu. Baik, Mas Anas, Mas Latifatul Anas? Nggih, Pak. Iya. Menurut ini dipanggilnya apa, Mas Anas? Mas Anas. Ya, halo? Nggih. Iya, Pak. Oke. Menurut Mas Anas, apa sih, yang menyebabkan masalah kemiskinan di perkotaan atau faktor dominan apa sih yang menyebabkan kayak gitu? Kalau menurut saya kemiskinan terjadi di daerah desa itu ya, Pak. Ya, Itu kurangnya pendidikan. Karena di sini itu mhm. nggak banyak sih, tapi rata-rata itu udah SMP itu udah ada yang nikah. Jadi itu tadi kurangnya Oh, pendidikan kalau melamar kerja itu agak sulit nah gitu. mhm mhm. Mas Anas Mungkin di itu kecamatan mana saya desa di Mas? Nawar Belandong, Pak. Nawar Belanda. Mojokerto ya? Jakarta. Oke. Jadi kalau di Nawar Belandong tuh, eee, setelah SMP tidak lanjut kebanyakan seperti itu atau gimana? Ya ada masih SD, terus ada yang SMP, terus ada yang SMA. Oh gitu. Banyak kan di Eee, sini. Alasannya Nah, kenapa sih? Padahal kan mungkin kalau sekolah gratis, atau ada langsung kerja, mungkin langsung itu tadi Pak, mhm. gratis ya. Ya tidak mempunyai biaya itu tadi. Oke, jadi Kurang memang tahunya program-program gratis itu bisa jadi. oke, siap siap siap. Jadi kurang sosialisasi juga mungkin ya dari pemerintahnya. Oke, siap.
Makasih Mas Anas. Ada lagi barangkali selain itu yang menyebabkan kemiskinan gitu ya, selain pendidikan? Oke. Eh, ini Mbak Nasihul Amin, Mas atau Mbak nih? Nasihul Amin. Halo. Ya, Pak. Oh, Mas ya. Mas Nasihul Amin. Gimana menurut Mas Amin, Mas Nasihul, atau siapa saya panggil? Pak. Amin, Pak. Amin. Oke, siap. Mas Amin dari kalau rumah di mana? Di kecamatan mana? Desa mana? Di Kecamatan Delanggu, Pak. Delanggu. Nah, menurut Mas Amin itu gimana tuh masalah kemiskinan itu muncul, yang paling signifikan itu faktor apa sih? Kalau menurut saya di pedesaan itu kemiskinan itu sering terjadi disebabkan oleh masyarakat desa itu masih ber oh, ketergantungan terhadap pertanian gitu, Pak. Jadi kurang gimana ya? Kurang ada pengalaman di dunia luar gitu loh. Ketergantungan terhadap pertanian. Bukannya kalau pertanian kan apa namanya tuh memang terus-menerus ya, ada pendapatan gitu atau gimana, Mas? Kalau setahu saya itu Hmm. di tetangga-tetangga saya itu kalau pertanian itu pendapatannya itu berputar gitu loh, Pak. Habis Oh, panen oke. terus buat itu lagi gitu. Nggak ada Hmm. pengurangan ya. Iya, ya. Di bidang apa, Mas, pertaniannya kalau di wilayah Mas Amin? Itu padi sama jagung. Padi sama, oh iya, kalau padi dibeli sama tengkulak juga murah ya. Ininya apa Iya. sih? Dipatok harganya. Oke. Jagung juga sama seperti itu atau eh, memang ada kalau petani jagung itu biasanya lebih sejahtera gitu atau gimana? Sama saja sih, Pak. Oh, oke, oke. Jadi kalau menurut Mas Amin itu untuk meningkat atau menurunkan angka kemiskinan dari misal wilayah kantong-kantong pertanian itu baiknya gimana tuh, Mas? Anak kayak harga pasarnya dinaikkan, Pak. Harga pasar. Gabah sekarang berapa emang? Kurang tahu. Iya, iya. Nanti beberapa pertemuan saya coba sajikan yang apa, yang bidang pertanian yang sudah kita coba eh, bareng-bareng gitu lakukan. Jadi menurut Mas Amin itu kalau di wilayahnya karena mungkin harganya nggak apa ya, nggak fair gitu ya Mas ya, buat para petani. Jadi mungkin sulit untuk keluar dari kondisi itu gitu ya. Iya, Paham, paham, paham. Siap. Makasih Mas Amin ya. ya sama-sama, Pak. Mas Niki, Mbak Niki, Mas ya, Mas Niki Aneza Ferdiana, oh Mas ini kayaknya. Iya, Pak. Oh, oh iya, Mbak, maaf, maaf, maaf. Ya, Mbak. Mbak tinggal di mana Mbak? Di kecamatan mana? Di Pringinanom Gresik, Pak. Di Mojokerto. Pringinanom Gresik. Oh, oke, oke, oke. Saya kurang paham wilayahnya. Nah, menurut Mbak Niki itu apa aja sih yang apa ya, berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan keluarga seseorang? Gimana Mbak Niki? Mungkin karena pengangguran itu, Pak. Oke, tapi kenapa orang bisa menganggur? Ya kebanyakan kan sekarang kayak mau mengelamar kerja itu kan kebanyakan
harus kenal orang dalam gitu Pak. Oh iya, jadi Susahnya kayak di situ. aksesnya nggak sama gitu ya. Iya. Jadi ada yang punya jalur jalur tol gitu ya langsung. Iya. Ya, oke. Jadi ketidaksamaan akses gitu. Padahal juga mungkin pendidikannya bagus, cuman nggak punya akses jadi Iya. susah gitu ya. Iya. Selain itu Kalau ada punya lagi orang dalam jadi gampang gitu, tapi kalau nggak punya ya nggak bisa. ada contohnya mungkin apa di perusahaan atau di mana gitu? Yang Iya. harus gitu. Siap. Selain itu ada lagi nggak yang bisa memberikan dampak? Halo Mbak Niki. Bisa diulang Pak pertanyaannya? Oh iya. Jadi selain ketidaksamaan akses gitu ya, ketidaksamaan akses dengan yang lain, jadi dia nggak punya pekerjaan, menganggur. Selain pengangguran gitu ya, selain tidak memiliki akses, ada lagi yang menyebabkan menjadi faktor gitu untuk menyebabkan masalah kemiskinan. Ya mungkin kurangnya pengalaman juga sih di dunia kerja juga Pak. Oke. Siap. Jadi nggak punya akses, akhirnya nganggur, jadi nganggur juga akhirnya nggak punya pengalaman, jadi makin sulit gitu ya. Iya. Siap. Makasih Mbak Niki. Iya Pak. Siap. Pak Prapto barangkali ada yang mau disampaikan lagi atau dilanjut? Siap. Mbak Afrilia Angel. Iya Pak. Oke, Mbak Afrilia. Kalau menurut Mbak April gimana nih? Faktor apa sih yang menyebabkan masalah kemiskinan? Kalau dari pengalaman saya, kalau di desa sendiri itu memang pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Terus untuk lowongan kerja juga kurang. Meskipun di daerah sini, saya kan tinggal di Jetis, di desa Sidoarjo, itu meskipun banyaknya tempat kerja, cuman untuk gaji itu kurang, Pak. Oh, oke. Ya. Lalu ada di desa satu dusun sama saya, itu juga pemikiran di masyarakat sekitar untuk apa sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya juga petani, gitu. Oh, oke. Ya. Kalau pengalaman saya ikut pendataan, itu kemiskinan bisa dihitung dari kepemilikan, baik kepemilikan tanah, lalu aset-aset itu loh Pak, bisa perluasnya rumah, apakah itu memang miliknya atau bukan gitu. Jadi nggak hanya pendapatan aja ya? Ya, jadi aset-aset juga dihitung. Terus untuk apakah ada peternakan juga, itu juga dihitung Pak. Iya, siap. Kemarin ikut di Reksosek? Iya, ikut. Oke, siap. Sekarang lagi ini ya FKP ya untuk satu data. Keren nih Mbak April. Jadi nggak ada double data. Semoga tepat sasaran ya. Itu hasilnya Mbak April nanti 2024 satu data semua. Amin. Siap. Jadi kalau menurut Mbak April itu kondisi kemiskinan sebetulnya bukan nggak ada pemasukan, hanya pengeluarannya lebih besar gitu ya. Jadi gitu, lowongan kerjanya juga kurang, terus ada pandangan gitu, kenapa sih harus sekolah tinggi-tinggi toh juga jadi petani gitu. Itu juga salah satu kondisi sekarang gitu ya saat ini. Tapi masih mending masih punya tanah gitu buat jadi petani. Kalau di kota kan susah. Tapi kalau di wilayah sini terkadang waktu kita mendata itu ada keluhan dari masyarakat setempat. Keluhannya pupuknya kurang. Kadang kan di desa sudah dikasih, oh ini jatahnya sekian, tapi kok ada beberapa masyarakat yang nggak ada. Meskipun
di wilayah desa saya itu rata-rata memang petani, Pak. Jadi Oke. pupuknya yang kurang itu. Jadi petani apa di desanya, Mbak? Macam-macam. Bisa kalau waktunya padi ya nanam padi, kadang juga ada yang cabai, ada yang tomat sama terong gitu. Ada juga yang jagung, juga ada tebu juga ada. Oh gitu ya. Berarti distribusi pupuk ya belum merata gitu ya, belum merata, belum mencukupi gitu ya, yang Iya, subsidi. betul. Siap. Akhirnya harganya murah, biaya produksinya mahal. Betul, Pak. Gitu karena pupuknya harus udah mahal, kalaupun subsidi harus pakai kartu ya. Oke. Siap. Makasih Mbak April. Ya, sama-sama, Pak. Siap. Mbak Nadia, Amalia, ada Mbak Nadia? Oh, keluar mungkin ya. Keluar. Mbak Dita Aulivia Hartanti. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Mbak, gimana kalau menurut Mbak Dita, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, ya khususnya di sekitar Mbak gitu ya, di wilayah tempat tinggal Mbak? Kalau di sekitar sini tuh terhadap sumber daya, Sumber keterbatasan daya. akses. Akses apa nih? Apakah akses kayak tadi kata Mbak Niki gitu, akses ke orang Seperti dalam? itu, Pak. Kayak teknologi pertanian gitu loh, Pak. Kurang kalau di sini. Oh, Mengandalkan perorangan, siap. terus Pertaniannya? ketergantungan. Pertanian di Apa? bidang apa? Padi sama jagung. Oke. Terus kayak di sini tuh ketergantungan sama pertanian sumbernya saja. Kayak penghasilan utama itu di petani saja. Oke. Kayak orang-orang tidak mau cari pekerjaan di luar gitu. Oh, Hanya mengandalkan pertanian. oke. Tapi untuk kepemilikan lahannya itu milik sendiri atau sebagian besar udah Eh, milik orang luar gitu? Beberapa itu ada yang milik sendiri sama orang luar. Oh gitu. Siap. Ya sama mungkinnya jadi keterbatasan teknologi juga menghasilkan tadi pendapatannya mungkin kurang memadai ya untuk petani Ya, di sana. Baik, siap Mbak Nadia ya. Terima kasih Mbak Nadia. Mbak Dita, Pak. Maaf Mbak Dita. Saya kira Nadia. Siap Mbak Dita, makasih Mbak Dita. Ya, Siap. Sekarang Mbak Nadia, ada Mbak Nadia? Mbak Nadia Ayu Amelia. Halo, ada Mbak Nadia Amelia? Oke, lewat lagi. Mbak Sinta Devi. Ada Mbak Sinta Devi? Halo? Oke, belum ada lagi. Mbak atau Mas Nabil Basalamah? Ada? Nabil Basalamah, ini ada? Ada, Pak. Oh iya, Mas ya, maaf ya, saya Ya, agak sulit ini membedakan. Menurut Mas Nabil, apa sih yang menyebabkan kondisi kemiskinan seseorang atau keluarga gitu ya di sekitar tempat tinggal Mas Nabil? kurangnya lapangan pekerjaan, Pak. Oke. Eh, Pekerjaan yang dimaksud tuh tadi kan ada yang pekerjaannya ada tapi gajinya nggak mencukupi nih, atau misal gimana tuh? Atau memang nggak Ya, ada banget? gajinya tidak mencukupi, dan akses untuk mendapat pekerjaan itu sulit. Oh, oke. Siap. Jadi banyak teman-teman Mas Nabil atau di sekitar yang memang mungkin belum bekerja atau menganggur gitu? Ya, saya di perumahan, Pak. Oh di perumahan, oke. Ya, Jadi
Tapi kalau menurut Mas Nabil, selain pekerjaan apa namanya tuh, lowongannya yang sulit gitu ya, kalaupun ada, apa sih yang menyebabkan, mereka akhirnya belum mendapatkan pekerjaan misalnya? Ya akses aksesnya belum ada dan lowongannya belum ada yang sesuai dengan bidangnya gitu. Oke. Siap. Ya, Matur nuwun Mas Nabil. sama-sama Pak. Nah, ini udah banyak banget nih ininya ternyata, tidak hanya dari satu, penyebab ya, ternyata banyak banget juga. Mbak Nabela Rizka Tianli, ada? Mbak Nabela lewat? Oke. Yang belum terpanggil mungkin yang belum masukin ke, ini kolom chat namanya, apa sudah semua? Baik, jadi ada beberapa, kondisi ya di apa sih yang menyebabkan masalah sosial ya termasuk di kota, di desa gitu ya. Tadi salah satunya kurangnya pendidikan gitu ya, kemudian kurangnya sosialisasi, juga ketergantungan terhadap, dunia pertanian yang masih tradisional gitu, akses, kemudian kalaupun ada akses pengeluarannya ternyata lebih besar, lowongannya kerja juga kurang, banyak banget nih jadi kalau kita rangkum gitu. Teknologi pertaniannya masih kurang, lowongannya belum ada gitu. Nah, seperti itu mungkin teman-teman, eee, yang menyebabkan dan yang menjadi faktor gitu. Jadi selain, menyebabkan kemiskinan ini juga, jadi faktor-faktor lain gitu yang, menyebabkan kemiskinan gitu. Eee, Mungkin barangkali ada tambahan dari Pak Prapto dulu? Ya, mhm, mhm, ya, ya, mhm, ya, betul, ya, oke, mhm, ya,
Ya. Oke. Ya. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Iya. Ya. Heeh. Ya. Hmm. Oh, oke. Iya, iya, iya. Mhm. Oke, oke. Mmm. Iya, betul. Mhm. Mhm. Unik, Pak, betul, Pak. Padahal rumahnya mungkin belum direnov ya, tapi, kandang oke. Siap, 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 siap. Ya. Nah, kayaknya, saya pengen ngobrol sama Mbak Afril lagi nih, Pak. Ya, silakan, Pak. Itu kan Mbak April kemarin mendata nih. Ada kisah menarik nggak ya yang tadi kata Pak Suprapto gitu ya sampai apa namanya itu kan kan harus mendatanya detail ya kalau Rexosek Iya. gitu ya sampai asetnya ada berapa di mana luasnya berapa gitu. Ada nggak sih misal yang menarik gitu seperti itu atau misal yang saya tuh mampu tapi atau saya tuh apa gimana ya maksudnya tuh tidak mau disebut miskin, tapi mau menerima bantuan, banyak nggak sih yang kayak gitu? Kalau di sini memang banyak, Pak. Kan sebelum pendataan di beberapa RT itu kan harus izin dahulu ke RT-nya. Mhm. Itu kita bilang gini, ini tuh tergantung, sama Bapak RT sama Ibu RT juga. Oh, Karena apa, nanti yang tanggung jawab juga Pak RT juga, gitu. Terus oh, Pak RT juga tanya ke saya iki gini, Pak, "Loh Mbak, ini loh rumahnya itu jelek, tapi mhm, pekerjaannya itu selalu ada." Kan, beliau kan tukang mhm, bangunan, itu selalu ada jobnya gitu. Terus oh, makanan juga enak-enak, Mbak. Itu mhm, saya bukukan apa, miskin atau kaya? Terus ada juga, Pak, yang, sudah tua, lalu rumahnya kan memang dihuni sama, ibu bapak yang sudah tua itu tadi, tapi rumahnya itu dibangun sama oleh anak-anaknya. Jadi kelihatan sama tetangganya itu, wah ini kaya oh, ini, gitu. Waktu mau dibukukan sama Bapak RT-nya untuk dimiskinkan itu sangat sulit, Pak, gitu. oh, oke, oke, dan itu harus ada persetujuan ya, Iya. itulah.
kondisinya. Jadi mungkin tidak hanya berarti untuk menangani masalah kemiskinan tidak hanya kita berbicara teknis, betul ya Pak? Nggih. Ada nilai-nilai juga yang Ada juga yang itu Pak, kepemilikan emas. oh gimana Emas, tuh? emasnya itu memiliki 30 gram minimal gitu. Kadang ditanyakan, "Jenengan ada emas napa Bu? Punya emas napa Bu?" Nggak ada, padahal tetangganya waktu saya ungkit-ungkit, saya tanya-tanyain dikit-dikit, katanya bahwa beliau yang saya tanya sebelumnya itu punya, udah itu loh Mbak, kalau hari raya itu selalu dipakai, gelangnya tuh Masya Allah banyak banget, begitu Pak. Oke. Tapi akhirnya kategorisasikan sebagai miskin atau enggak itu? Itu saya konfir lagi ke sama Bapak RT-nya, saya diajari sama atasan saya kan gini, "Pak, kalau memang ini dibukukan miskin, kan ada satu RT itu dibukukan miskin semua, Pak. Soalnya Oh, acuannya satu orang, memang satu rumah itu punya gali tambang C, kerjaannya gali tambang C, otomatis kan pengeluarannya banyak. Nah, tetangga-tetangga setempat itu dibukukan miskin. Waktu saya cross check lagi, nggak mungkin gitu. Masa kalau dipandangnya cuma satu orang, otomatis ya satu desa ya miskin semua gitu. Kalau waktu saya pertanyakan gini sama Pak RT-nya, kalau memang jenengan nggak mau merubah ini miskin atau tidaknya, yang asli seperti apa, nanti kalau ada sidak dari pihak BPS-nya ke sini, Bapak RT sama lurahnya mau bertanggung jawab atau tidak gitu. Siap. Jadi makin jelimet gitu ya untuk menentukan tadi kan kalau yang dari atasnya sih cuman lihatnya apa pendapatan per kapita gitu ya mungkin kalau kami gitu ya textbook gitu ya pendapatannya berapa kita filter ternyata di lapangan tuh lebih dinamis lagi ya ada status kalau orang ini misal miskin harusnya yang ini harusnya ini juga masuk gitu ya seperti itu. Iya, terus ada juga yang kayak data kakak udah menikah tapi kok belum bikin satu kakak gitu juga banyak. Waktu saya sudah selesai Reksosek tapi dihubungi lagi untuk konfirmasi ini bagaimana tuh sudah banyak banget. Oke, siap. Makasih Mbak. Iya. Banyak informasi juga Pak tambahan dari Mbak April mungkin buat saya pribadi gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau berpendapat gitu terkait kondisi masalah kemiskinan juga gitu di desa ataupun di kota. Gimana sih kondisinya saat ini? Apakah angka-angka yang tadi gitu ya, pendapatan per kapita dan lain-lain, apakah itu tuh apa ya, bisa digunakan atau tidak sih sebetulnya? Gimana? Coba boleh ke Mbak Niki, boleh ke Mbak Niki? Halo. Mbak Niki Aneza? Halo. Oke. Atau Mas Amin masih bergabung? Halo. Iya, Pak. Oke. Menurut Mas Amin kan ada nih tadi garis kemiskinan, misal di angkanya yang kemiskinan ekstrim di angka 350.000 misalnya per kapita per bulan per orang. Nah, misal atau di 400.000. Nah, menurut Mas Amin kalau indikatornya angka itu, apakah itu bisa mencerminkan kondisi kemiskinan seseorang atau tidak? Mungkin bisa, Pak, kalau apa tadi namanya, Pak? Apa ya garis kemiskinan gitu. Kalau garis kemiskinannya tinggi ya bisa aja, Pak. Oke.
Tapi kalau untuk hidup layak gitu ya, untuk di sekitar lokasi tempat tinggal Mas Amin, itu kalau diuangkan gitu ya, kalau diuangkan sehari itu berapa gitu ya kalau untuk makan? Mungkin Mmm, 100 gimana? sehari, Pak. Ya, sehari coba berapa? Per orang kalau 3 kali makan. Per orang mungkin 60. Oke. Kalau di bawah itu berarti, eee, mungkin kategorinya menurut Mas Amin, kurang layak gitu ya? Iya, Pak. Oke, kalau 60 kali 30.000, kali 30 orang udah 1.800.000. Jauh banget ya sama kategori. Oke, oke, siap, siap. Angka itu juga sadis banget ya, kemiskinannya benar-benar di bawah gitu ya. Siap. Baik, Pak Prato, barangkali ada yang disampaikan kembali? Cukup. Waktu kita sampai setengah 10 ya? Oke, siap. Oke, oke, oke. Nah, ada ini Pak, Mas Paul Malaikosa, ada? Halo? Halo, halo? Iya, Pak. Mas Paul ya? Iya, Pak. Oke, Mas Paul tinggal di daerah mana? Saya di Delanggu, Kecamatan Tangguh, Pak. Oh, gitu. Menurut Mas Paul tadi belum memberikan ini ya, gimana di lokasi Mas Paul itu faktor-faktor apa sih yang kemiskinan? Ini ada Zoom. Ada Zoom. Halo, halo. Ulang, Pak. Nggak kedengaran. Menurut Mas Paul apa sih yang menyebabkan kondisi kemiskinan seseorang atau keluarga? Diam. Ya, kalau dari saya sendiri, dari faktor apa ya? Gimana? Kurangnya lapangan pekerjaan, Pak. Kurangnya pekerjaan. Iya. Walaupun pendidikannya cukup gitu ya, bagaimana? Gimana, Pak? Tadi kalau Mas Paul kurangnya lapangan pekerjaan, tapi misal pendidikan orangnya tuh bagus gitu, S1, tapi karena lapangannya jadi nggak ada pekerjaan gitu. Iya, Pak. Oke. Selain itu apa lagi, Pak? Selain Ya, mungkin kurangnya perhatian dari pemerintah. perhatian. Seperti apa akses pendidikannya, gimana? Ya, kayak akses pendidikan. Siap. Makasih. Ya, Pak. Oke. Ada Mbak Nabil? Oke. Saya, Pak. Mas Nabil lah. Maaf, tertukar terus. Menurut Mas Nabil, baiknya untuk pendekatan penanganan masalah sosial ya, termasuk salah satunya kemiskinan yang dilakukan pemerintah, harusnya tuh gimana sih pemerintah tuh? Itu, Pak,
dikasih kartu kayak kartu prakerja gitu Pak, sama kolaborasi sama swasta, kolaborasi sama pedagang-pedagang UMKM gitu. Oh, oke. Kolaborasinya tuh gimana, Mas? Ya menciptakan tim kayak di Jakarta itu kayak ada itu loh Pak, apa namanya? Kayak Jaklingko, Oh, ada pekerjaan itu Jaklingko. loh. Oke. Kayak pekerjaan UMKM gitu Pak. Oke. Jadi ada Kolaborasi pendampingannya gitu. gitu ya. Ya, Ada apa ya membantuin. kolaborasi. Oke. Dan bantuin akses pemasarannya. Iya, Eh, Sebelumnya pernah ikut serta di program-program pemberdayaan, Mas Nabil, misal ikut apa gitu prakerja atau seperti apa? belum. Belum. Belum pernah. Siap. Oke, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan pendapat lain? Baiknya seperti apa? Untuk masukan juga untuk eh, kami gitu ya di pemerintahan. Baiknya seperti apa? Kalau ini Ono Banabera. Iya Pak. Oke. Mas Ono, ini panggilnya saya? Iya Mas Ono Pak. Oh, Mas Ono. Nah, menurut Mas Ono, bagaimana sih baiknya pemerintah gitu ya dalam penanganan masalah kemiskinan? Menurut Mas Ono aja ini pribadi, harusnya tuh kayak gini. Pendidikan Mas. Pak. Gak apa-apa Mas aja. Oke, pendidikannya gimana? Maksudnya Kayak kan di daerah saya itu ya Pak ya. Kayak kurangnya perhatian dari pemerintah gitu. Dalam hal lebih spesifik lagi Mas. Infrastrukturnya. Oh, oke. Jadi nggak merata ya. Mas Ono Ya, kayaknya nggak merata. dari timur logatnya. Tidak merata. Gitu. Dari mana? Mas Ono aslinya dari mana? NTT Pak. Oh, dari NTT. Di mana NTT-nya Mas? Alor. Oh, di Alor. Oke. Saya waktu itu bolak-balik ke Manggarai, ke ND. Oke. Siap. Jadi sekarang ke Mojokerto, kuliah di Mojokerto. Iya Pak. Oke, siap. Jadi karena pemerataan kurang merata gitu ya sarana pendidikannya. Iya Pak. Termasuk juga Mas Ono juga akhirnya harus ke Jawa begitu ya, harus. Iya. Oke, siap. Baik. Mungkin sampai di sini dulu Pak Prapto, atau ada lagi yang cukup banyak ini masukan diskusinya, nanti saya coba diketik di satu halaman Pak untuk hasilnya. Pertemuan lebih lanjut nanti saya berkomunikasi lagi terkait. Ya. Siap, baik. Baik. Oke. Ya.
Baik, siap. Terima kasih Pak Prapto. Mungkin untuk teman-teman kalau dari saya ya terima kasih sudah banyak masukan banget gitu ya dari eh, teman-teman semua perspektifnya masing-masing berbeda. Ini insya Allah nanti saya kirim dari masing-masing perspektifnya untuk penanganan masalah sosial baik di kota mungkin maupun di desanya sekitar masing-masing. Cukup Pak Prapto kalau dari saya sampai bertemu mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bareng-bareng lagi gitu. Semoga bisa bertemu langsung secara luring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.